Mana mapnya? Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Ya, pemirsa, resmi pengesahan revisi Undang-Undang TNI oleh pimpinan DPR RI yang juga tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini tetap berlandaskan pada nilai demokrasi dan juga supremasi sipil. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang mengatakan sejujurnya bahwa memang pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah lama direncanakan begitu. Dan kita lanjut ke Bung Ginting. Bung Ginting tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah resmi disahkan. Bagaimana dengan masyarakat saat ini yang masih khawatir tentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini, Bung Ginting? Iya, jadi ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu sejak 2023, 2024, baru sekarang bisa direalisasi 2025. Undang-undang ini sudah lama sekali dari tahun 2004. Artinya harus menunggu 24 tahun lebih. Padahal perkembangan dunia itu harusnya direspon dengan cepat. Ya, misalnya pada waktu undang-undang ini disahkan pada tahun 2004 belum ada kata cyber. Maka kemudian harus diakomodasi. Misalnya dulu namanya Lembaga Sandi Negara. Maka untuk menyesuaikan dicantolkanlah Badan Siber Sandi Negara yang sekarang namanya itu dicantolkan dengan Sandi Negara jadi Badan Siber Sandi Negara. Jadi semua menyesuaikan, termasuk misalnya badan-badan yang baru terbentuk itu terbentuk setelah Undang-Undang TNI itu lahir. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru lahir
Nah ini juga dicantolkan dengan apa? Di 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, ada Badan SAR Nasional. Di situ antara lain tugasnya juga kebencanaan. Maka ini dicantolkan ke situ. Bagi saya tidak ada sesuatu yang ganjil, karena di hampir seluruh dunia juga punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namanya seperti di Amerika tuh FEMA, Federal Emergency Management Agency. Itu pun diisi oleh sipil dan militer. Tidak sipil saja, tapi militer juga. Sehingga orang harus paham juga militer itu punya satuan-satuan kebencanaan. Satgas bencana alam itu ada tuh. Dari masing-masing wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur tuh ada satuan-satuan itu. Maka masuk akal kalau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga masuk. Lalu disahkan juga sekarang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT. Nah, terorisme itu hampir di seluruh dunia juga. Militer dilibatkan di situ. Jadi apa yang ganjil nggak ada gitu ya. Artinya sebenarnya kekhawatiran masyarakat ini masuk akal nggak sih, Bung Ginting? Mungkin karena ada pengetahuan yang belum masuk ke diri. Kurang komunikasi Kurang begitu. komunikasi. Jadi kritik saya kepada lembaga parlemen dan juga TNI serta Kementerian Pertahanan mestinya jauh-jauh hari sebelum ini dibahas di DPR ada sosialisasi, ada komunikasi publik yang dibangun masyarakat. Jadi kecurigaan, sakwa-sangka itu clear kalau ini dijelaskan. Jadi menurut saya sesungguhnya persoalan komunikasi dan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik. Ini momentum supaya ke depan undang-undang yang lain juga harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Komunikasi publiknya harus dibangun, datangi masyarakat. Apa yang dikhawatirkan, misalnya itu tadi ya, Bakamla, kok diisi militer? Loh, Coast Guard di seluruh dunia ada yang isinya sipil, ada yang isinya militer, ada yang isinya sipil dan militer. Bakamla kita kan juga gitu, isinya sipil dan militer. Jadi nggak ada yang aneh menurut saya. Juga sekarang harus menyesuaikan, misalnya sudah ada undang-undang kejaksaan, di situ ada Jaksa Agung bidang militer. Ya. Bung Ginting, kita tahan dulu, kita akan menyaksikan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Berikut ini. Demonstrasi itu adalah hak warga negara Indonesia yang telah dilindungi oleh konstitusi. Selama mengikuti peraturan yang berlaku, itu adalah hal yang wajar dan silakan dilakukan. Ya. Ya, kalau mengenai OMSP itu ada aturannya sesuai dengan fungsinya dan hasilnya pasti akan dilaporkan pada saat rapat-rapat kerja dengan DPR. Sesuai dengan fungsinya, kan DPR memiliki fungsi membuat anggaran, fungsi pengawasan dan juga fungsi legislasi. Karena ada prosesnya, kan ada wanjaktinya, terus juga ada dilihat kapasitas kapabilitas daripada seorang individu tersebut, sehingga tidak asal pilih, akan tapi disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya. Oke? Di dalam Undang-Undang TNI juga ada penugasan akan personel TNI di dalam Kejaksaan Agung, yaitu Jampitmil. Nah, jadi bila mana ada personel TNI yang terlibat dalam pidana, itu bisa diproses melalui Kejaksaan Agung sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Untuk anggota TNI yang di luar 14 yang sudah disetujui ini berarti harus segera pensiun dini atau gimana? Pengawasan DPR gimana? Statement dari Panglima bahwa mereka yang di luar dari Kementerian Sipil itu wajib mengundurkan diri.
dari DPR terhadap Ya, makanya kita serahkan ke Panglima untuk melaksanakan arahannya, begitu. Berarti pengunduran dirinya setelah ditandatangani Presiden? Itu kita serahkan kepada pemerintah dan juga kepada Mabes TNI. Oke? Cukup ya? Yuk, makasih. Itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, terkait dengan pengesahan RUU TNI. Namun kita kembali lagi ke Bung Ginting. Ya. Bung Ginting, yang dikhawatirkan masyarakat saat ini kembalinya dui fungsi ABRI. Sebenarnya apa sih, Bung? Dui fungsi itu, awal mula munculnya dui fungsi itu mungkin bisa dijelaskan, Bung Ginting? Iya. Pengertian dui fungsi itu adalah pertama, satu, fungsi pertahanan keamanan negara. Itu nggak ada masalah kan. Yang kedua adalah fungsi sosial politik. Nah, fungsi sosial politik ini sejak era reformasi ditiadakan. Cirinya adalah misalnya tidak ada lagi jabatan Kepala Staf Sosial Politik ABRI atau TNI. Dulu ada Kepala Staf Sosial Politik, ada Asisten Sosial Politik, tingkat pusat, kemudian sampai tingkat Mabes, tingkat Kodam, Kodim, itu ada semuanya. Okay. Sekarang sudah tidak ada. Dulu ABRI atau TNI itu masuk dalam partai politik, yaitu Golkar. Itu ada namanya jalur ABG, ABRI Birokrasi Golkar. ABRI dan birokrasi nggak boleh lagi masuk partai politik. Dua itu aja sudah tidak terpenuhi. Dulu ABRI juga bisa ikut menjadi gubernur dan lain-lain, wali kota dan bupati, tapi masih militer aktif. Ini kan nggak boleh sekarang. Ya. Baik, artinya sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan dalam pengesahan RUU TNI. Baik, terima kasih Bung Ginting atas informasinya hari ini terkait dengan pengesahan RUU TNI. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Bung Slamet Ginting. Breaking News TV One kami akhiri. Saya Pita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Siang bersama Rendra Kusuma dan juga Ada Telita. Terima kasih, sampai jumpa.